Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal memasukkan salah satu challenge ketujuh atau challenge terakhir dalam praktisi mengajar. Nah, di sini kita akan menggunakan simulasi topologi jaringan seperti berikut: server berjumlah dua, switch, terus habis itu router, terus masukin ke central office center, cell tower, terus masukin ke perangkat kemahasiswaan. Oke. Nah, sebelumnya kita bisa dilihat di sini kalau salah satu bentukannya sama aja. Dan terus di sini info konfigurasinya udah masuk ke dalam tipe apa ya, tinggal masukin aja gitu dengan IP gateway dan DNS servernya segitu. Oke, di sini kita server menggunakan server mail dan server DNS. Oke, lebih dari itu kita mungkin langsung masuk ke dalam perangkaian dari jaringannya. Di sini kita menggunakan beberapa kabel ya, langsung aja. Oke, kita lihat dulu langsung ke bagian akhirnya aja. Nah, kita bisa menggunakan beberapa kabel di sini. Oke, kita lanjutkan menggunakan kabel untuk penghubungan kabel-kabel berikut ini. Oke, sampai dari router dulu ya, dari router kayak itu, dari router ya. Oh, di sini nggak ada CO lagi ya. Kenapa CO-nya ada 3? Nah, terus kita hubungin ini pakai kabel ini, terus ethernet ini kita masukin ke sini. Jangan lupa ya, ini fasator ini kita masukin ke bagian email. Habis itu untuk fasator kedua kita masukin ke bagian DNS. Biar nggak lupa kalau ini email dan DNS kita masukin ini ikutin email aja. Terus satu lagi kita ini DNS ya. Oke, ini DNS. Dan ini adalah HP mahasiswa yang udah aktif ya. Jadi nanti kita tinggal masukin aja untuk DNS sendiri. Ini biar agak tahu pembagiannya gimana. Oke. Nah, pembagiannya mungkin seperti ini ya. Jadi dua perangkat akan masukin ke sini, dua perangkat masukin ke sini. Nah, untuk KPNT-nya kita udah ada di soal, yaitu mailnya itu segini. Oke, itu mailnya itu segini dan DNS-nya itu segini dan gateway-nya segini. Oke, kita mulai masukin aja ya. Ini kita masukin ke server dulu. Kita server mailnya itu mail ya. Oke, kita server mail. Itu kita server mail, kita masukin ke IP statiknya dengan masukinnya ke konfigurasi. Oke, konfigurasinya kita masukin faster rate-nya, seperti kita masukin segini. Oke, habis itu kita masukin ke setting gateway-nya, kita dapat segini ya. Nah, IP gateway-nya segini. Terus DNS servernya kita masukin ini. Oke, sama ya. Oke, sama. Nah, ini adalah untuk mail yang pertama, kita setting dulu, kita close dulu. Untuk DNS kita masukin IP konfigurasinya segini. IP konfigurasinya oke, sip. Udah on ya, udah on. Lalu pembentukan IP yang selanjutnya adalah segini untuk IP gateway-nya. Untuk IP gateway-nya dan DNS servernya itu segini. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Tuh DNS-nya udah dapet ya, udah sesuai dengan perintah. Kita masukin, udah DNS udah dapet, kita masukin ke routernya. Nah, routernya settingnya kayak gini, settingnya nggak jauh dari kayak gini. Untuk IP config-nya, CLI-nya, terminal pas M-nya, general gateway dan lalu ada server dari Oke, nah ini DCHP setting pada terminal router yang menggunakan tipe kayak gini ya.
Mari kita masukin ke CLI-nya, ke routernya. Router untuk konfigurasi kita lihat dulu di bus Ethernet 0.0-nya, kita masukin bagian dari IP konfigurasinya. Untuk command itu segini 200 ya. Oke, untuk IP address-nya ke 200, subnet kita onin. Dan untuk bus Ethernet-nya itu ternyata segini ya. Coba kita lihat apakah benar, apakah sama gitu dengan PT. Oke, sama ya. Dan habis itu kita RIP yang tadi kita RIP bagian ini, bagian yang ini juga kita RIP. Dan itu kita udah bagian RIP, dan kita udah RIP bagian itu ya. Jadi kita masuk ke CLI-nya. Nah, CLI-nya di sini kita masukin ke konfigurasi ini. Kita exit dulu, kita end, terus itu kita masuk ke configure terminal. Oke, configure terminal, jadi kita masuk ke sini. Kita bisa ngikutin ini ya. Oke, configure terminal, habis itu kita masukin ke interface fast Ethernet. Oke, itu ya DNS servernya belum dimasukin ya. DNS. Oke, kita exit. Kita end. Oke, udah. Ini untuk konfigurasi CLI-nya. Habis itu kita masukin ke pada konfigurasi yang lain. Coba kita lihat. Konfigurasi ini bagaimana router udah aman. Habis itu kita masukin ke DNS server settingnya. Nah, DNS server settingnya udah ada nih, IP-nya segini. Jadi kita tinggal masukin untuk DNS server settingnya. Nah, server setting DNS-nya kita masukin, udah dapet ya gateway-nya segini, terus servernya juga dapet segini, udah ditulis, udah pasti udah ditulis, ini juga udah aman. Jangan lupa di onin juga. Habis itu kita masuk ke mail servernya juga udah kan tadi. Coba kita lihat, cek ulang. Mail servernya udah aman, ini juga udah aman, nilainya juga udah aman. Habis itu kita close. Habis itu kita masuk ke dalam central of server-nya. Kita masukin tipe provider yang akan dimasukin ke dalam tipe-tipe yang DHCP. Oke, jadi kita masukin ke sini. Habis itu kita masukin ke konfigurasi, kita cari. Nah, di sini providernya apa? Providernya kita namain Indosat. Oke, Indosat 1. Indosat aja. Indosat ini kan ada satu ya. Oke, ada satu ya. Jadi kita namain Indosat. Indosat 1. Oke, Indosat 1. Kita namain display name itu. Habis itu udah namain display namanya Indosat. Kita setting dengan mencari konfigurasi dan servisnya. Servisnya kita masukin DNS server yang seperti berikut. Oke, kita lihat bahwa di sini kita masukin ke sebentar. Oke, IP-nya udah dapat ya. IP konfigurasinya udah dapat, ini juga udah dapat. DNS servernya kita cari di backbone setting.
Nah, kita jadiin DCHP, kita lihat, kita tunggu. Nah, udah dapat ya, udah dapat. Itunya juga udah aman. Kita masukin ke servis, kita masuk ke servis, lalu kita masuk ke servis. Intinya kita masukin DNS servernya 200, 287, 100, 10, 1000, 10. Oke. Kita masukin, kita langsung save aja. Udah di save, kita buka lagi, kita ini nggak hilang, kayak save. Dan nggak hilang ya. Itu central office-nya kita masukin seperti itu. Nah, untuk konfigurasi dari tower selanjutnya, kita masukin yang sesuai dengan cell tower yang ada di setiap pengguna. Jadi misalkan ini cell tower 1, misalkan sini ya. Jadi providernya di sini adalah Indosat 2, Indosat 1. Oke, saya di sini kita masukin kalau konfigurasinya itu menggunakan Indosat mana sabar. Nah, Indosat 1. Coba kita tunggu. Oke. Sebentar ini. Udah aman ya, udah masuk ya. Yang tadi Indosat mana tadi? Nah, ini Indosat 1, ini juga Indosat 1 ya. Nah, ini kita masukin Indosat 2. Di konfigurasinya bisa kita masukin Indosat 2. Sebentar. Nah, providernya kita masukin Indosat 2. Coba kita lihat konfigurasinya di fase Ethernet, masih fase Ethernet nih. Jadi kita buang dulu, kita offin dulu komputernya, kita lepas, kita masukin ke sini, kita hidupin. Kita lihat di konfigurasi di bagian mengenai PC. Kita tablet dulu. Oke, udah nyambung ya. Nah, ini tidak ada bagian 4G dan itunya. Kita masukin ke fisikalnya. Kita cari. Nah, ini modemnya yang kita gunain ini ya. Oke. Kita buang dulu, kita coba dulu pakai modem ini. Oke, kita lihat konfigurasinya. Oke, udah mantap ya. Dari situ kita hidupin dulu, terus kita nyari di konfigurasi, masukin ke 4G, lalu kita cari di Indosat 2. Dah, kita masukin DCHP-nya udah dapet, settingnya udah dapet, coba kita lihat. Oke, udah dapet ya IP-nya. Nah, udah masuk ke sini. Ini kita mau coba
kirimin dari ini ke sini apakah sukses ya, begitu kan? Oke, sukses ya. Coba dari sini ke sini apakah sukses? Oke, sukses ya. Dari sini ke sini, di sini ke sini dulu ini, dari sini ke sini apakah sukses? Oke, sukses ya. Coba dari ujung ke ujung nih, dari ujung ke ujung nih, aman. Oke, suksesnya di sini ada mail dan ada DNS. Jadi kita bakal mendaftarkan akun email untuk setiap user dengan domain itera.ac.id. Lakukan pengujian dengan cara menggunakan pengiriman email masing-masing user. Oke, pertama di sini kita bakal masukin mailnya. Nah, untuk mail untuk kelas Ethernetnya ini IP address-nya segini ya. Oke, itera.ac.id. Jangan lupa ya, di set dulu itera.ac.id-nya sembari kita ngeset yang bagian ini, yang bagian desktop. Habis itu kita bagiannya ke email, habis itu bagian emailnya kita namain ini Ojan. Jangan gitu, Ojan kecil aja, Ojan itera .ac.id. Nah, terminal servernya kita gunain ya server yang tadi. Nah, servernya kita gunain yang ini ya. Nah, ini servernya. Kalau bingung, servernya ini. Nah, servernya. Ya, sabar, kita masukin dulu. Ini. Nah, ini. Kita sip. Mau server, ongoingnya juga ini. Username-nya kita namain Ojan. Passwordnya kita namain save aja. Dan habis itu kita masukin Ojan sama misalkan di sini Fajar ya. Fajar, terus kita masukin ke desktopnya, kita emailnya, kita namain Fajar, sini juga Fajar @itera.ac.id ya. Nah, kalau servernya jangan lupa segini, username Fajar, passwordnya satu aja. Oke, lanjut. Nah, udah kita daftarin ke mail ini ya. Kita daftarin ke mail. Sebelum itu kita masukin ke mail usernya Fajar sama Ojan. Percobaan aja, 1 tambah Ojan. 1 tambah. Oke, kita dulu di DNS, di service-nya, di DNS-nya ini langsung di itu ini itera.ac.id. Nah, recordnya ini ya, untuk itunya, untuk addressnya kita add dulu. Dah, habis itu kita onin dulu, udah on ya, udah aman ya. Oke, dan service-nya kita onin dulu. Dan habis itu kita coba dari sini ke sini, PUD aman atau enggak. Oke, sukses ya. Coba kita delete dulu, habis itu kita ganti ini namanya Ojan biar lebih enak. Udah. Nah, habis itu kita coba kirim dari tempat Fajar ke Ojan menggunakan email. Kita kompos Ojan. Hai. Oke, kompos ya. Tinggal tungguin. Sukses ya. Kita sukses. Coba kita lihat di tempatnya Ojan apakah udah ke kirim ya. Kita lihat save. Nah, udah ada ya. Nah, ini udah ada hi nih, kayak gitu. Jadi jangan lupa masukin ke mail dan server DNS-nya, gitu aja. Nah, ini jangan lupa untuk di onin ya, dimasukin juga itera.ac.id-nya. Jadi begitu untuk penggunaan dari bagian dari challenge ke-7. Mungkin kita bisa namain satu lagi. Mungkin di sini kita namain siapa ya? Satu kali coba lagi ya. Duduk mana nih? Ini kita namain Rofi ya. Terus kita ke desktop, habis itu kita ke email, kita kompos namanya Rofi @itera.ac.id. habis itu servernya jangan lupa ini,
Nah, servernya jangan lupa ini, username-nya ingat Rofi dan ininya satu aja. Ya, save-nya. Nah, habis itu kita daftarin dulu tapi di emailnya. Kalau nggak daftarin ya cuma juga nggak bakal ada kemajuan. Udah aman ya? Udah aman. Lalu kita masuk ini Rofi pengen ngajak Ojan, Kompos, Ojan, itera.ac.id. Terus itu coba hai, halo. Oke, kita lihat ke bawah. Oke, salam sukses ya, udah aman berarti. Coba kita lihat di Ojan, apakah udah ketemu. Nah, kita receive, udah aman ya. Udah, kita lihat dah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.